Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فكيف حالكن؟ نعم، بعد عطلة طويلة نستمر دراستنا في مادة التفسير في تفسير سورة الشمس. وقد توقفنا سابقا من قول الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Nah, sebelumnya sudah meminta maaf, mungkin kurang semangat karena ini rekaman yang ketiga kalinya. Yang pertama dan yang kedua gagal karena tidak tersimpan, dan ini untuk yang ketiga kalinya Ustazah merekam ulang kembali, dan semoga hasilnya bisa tersimpan, amin, agar tidak mengulang rekaman. Setelah liburan panjang, semoga antuna semangat kembali ya. Dan ini juga belum bisa dikatakan bahwasanya kita benar-benar belajar, karena Ustaz tidak tahu apakah kalian benar-benar belajar di rumah atau sekedar mengisi absen ataukah tidak tahu apa. Semoga dan Ustaz berharap dan berhusnuzan semoga antuna mendengarkan rekaman ustazah ataupun ustazah yang lainnya ya. Karena inilah bentuk usaha kami dalam mengajarkan dan agar memanfaatkan waktu antuna di rumah dikarenakan pandemi ini ya. Dan Ustazah juga tak lupa mengingatkan bahwasanya tidak perlu kita belajar di dalam kelas. Dengan belajar dalam kelas kita memperbaiki penampilan dan memperbaiki adab dalam menuntut ilmu, tidak, melainkan menuntut ilmu itu tidak dibatasi dengan ruang, ya, tidak dibatasi dengan kelas, tidak dibatasi dengan apapun itu. Menuntut ilmu bisa dilakukan dimanapun kita berada ya. Dan tentunya kita harus memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu merupakan amalan yang mulia, tentunya kita harus memperhatikan adab-adab kita dalam menuntut ilmu. Memperhatikan pakaian agar terlihat rapi. Karena ilmu yang kita pelajari merupakan ilmu din yang penting, baik bagi dunia dan akhirat kita. Agar kita mendapatkan ilmu yang barokah, tentunya juga kita harus memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu. Kalian sudah mendapatkan liburan yang panjang. Sudah berharap semangatnya dalam menuntut ilmu itu tidak kandas ya. Semoga selalu tetap semangat dalam menuntut ilmu. Dan kita berharap semoga kita bisa bertatap muka langsung ya. Fil liqa'il madhi akhadna ma'na qaulillahi ta'ala fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Mada
anna Allah subhanahu wa ta'ala ikhtara a'ta li ibadihi al-ikhtiyar imma asy-syarra aw al-khaira. Fal mar'u imma an yakhtar li nafsihi asy-syarr imma an yakhtar li nafsihi al-khair. Kama qulna anna al-hayah ikhtiyariyah. Sahih alaysa kadzalik? Na'am. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hambanya pilihan dua jalan, yaitu jalan kepada kebaikan ataupun jalan menuju keburukan. Bayyanallahu li nafsil insan asy-syarra wal khaira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada manusia yaitu keburukan dan kebaikan. Dan setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita dua jalan kebaikan dan keburukan, maka apa yang terjadi? Qad aflaha man zakkaha. Sungguhnya beruntunglah jiwa yang menyucikan dirinya dari perbuatan-perbuatan keji. Wa qad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya merugilah man adalla nafsahu wa tarakaha taf'al syarra. Man adalla nafsahu, yang membiarkan jiwanya terjebak dalam kesesatan, wa tarakaha taf'al syarra, dan membiarkannya melakukan perbuatan-perbuatan keji. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hambanya dua pilihan, baik itu menuju kepada kebaikan, baik itu menuju kepada keburukan. Nah, yang buruk sudah jelas dan yang baik sudah jelas. Nah, terserah kita itu mau milih yang mana. Jika kita menginginkan akibat dari perbuatan yang jika kita menginginkan akibat atau hasil dari yang kita pilih tersebut berupa kebaikan ataupun kenikmatan yang selama-lamanya yang menanti kita yaitu surga, maka tentunya kita akan memilih jalan kepada kebaikan. Nah, begitupun juga sebaliknya, ya. Naam. Nastamir fi qissati Thamud, fi qissati qaumi Thamud, wa qad ba'atha fihim nabiyullah wa qad bu'itha fihim nabiyullah alaihi salatu wassalam, man? Nabi Saleh. Nah, kita akan memasuki kembali cerita kaum Samud, yang mana Ustazah sudah menceritakan kaum Samud pada pertemuan pertama kali. Dan Nabi yang diutus kepada kaum Samud yaitu siapa? Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Pada pertemuan yang pertama kali juga Ustazah sudah menceritakan bahwasanya mukjizat Nabi Saleh alaihi salatu wassalam apa? Yaitu unta, ya. Nah, di sini kadzabat Thamud bi taqwaha, kadzabat Thamud Salihan bisababi dhulmiha. Sungguhnya kaum Samud itu mendustakan Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Nah, idzin ba'atha ashqaha imba'atha lil amali. Mereka itu melanggar apa yang dilarang Nabi Saleh alaihi salam kepada mereka. Nabi ketika Nabi Saleh alaihi salam diutus kepada mereka dikarenakan kezaliman mereka, Nabi Saleh diutus kepada mereka. Nah, terus mereka itu mendustakan Nabi Saleh. Mereka itu meminta bukti kalau Nabi Saleh itu benar-benar Nabi. Tunjukkan kepada kami bukti yang menunjukkan bahwa kamu itu Nabi, kata mereka, bahwa engkau itu Nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan mukjizat kepada Nabi Saleh alaihissalam berupa unta, ya. Kemudian mereka itu melanggar apa yang dilarang kepada mereka, kesepakatan yang dibuat kepada mereka. Itu Nabi ketika unta tersebut diberikan kepada mereka, Nabi Saleh membuat perjanjian kepada mereka, yaitu dengan memberikan minum kepada unta tersebut, tidak menyakiti unta tersebut, memberikan jatah makan kepada unta tersebut. Namun apa yang terjadi? Mereka melanggar apa yang dilarang oleh Nabi Saleh alaihi salatu wassalam.
Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha. As-suqya syurbul ma, itu minum, ya, jatah minum air. Nah, faqala lahum Salih, di sini Nabi Salih alaihi salatu wasallam berkata kepada mereka, la tu'dzu naqatallah wa la tamna'uha min an tashrabal ma. La tu'dzu naqatallah, janganlah kamu menyakiti unta Allah Subhanahu wa taala, unta yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wa la tamna'uha min an tashrabal ma, dan janganlah kamu melarang unta tersebut dari meminum air. Nah, jadinya mereka itu berbagi minum air. Nah, Nabi Saleh membuat kesepakatan kepada mereka agar memberikan unta tersebut jatah minum, berbagi minum dengan unta. Namun apa yang terjadi? Fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka itu mendustakan Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Fakadzabu Salihan, mereka mendustakan Nabi Saleh. Wa dzabahun naqata, dan mereka menyembelih unta tersebut. Apa yang terjadi setelah itu? Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Nah, inilah akibat dari perbuatan mereka, yaitu ahlakahumullah, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka, bisababi dzambihim, dikarenakan dosa yang telah mereka lakukan, yaitu apa? Menyembelih unta. Wala yakhafu 'uqbaha, sungguh Allah tidak takut atas tindakan yang Allah lakukan itu dengan menghukum mereka. Sungguhnya Allah Maha Kuasa. Buat apa Allah Subhanahu wa taala takut? Nah, dikarenakan dosa mereka, Allah Subhanahu wa taala memberikan azab, menurunkan azab kepada mereka, itu dengan menyamaratakan mereka dengan azab. Fasawwaha, Allah Subhanahu wa taala samaratakan mereka. Dan Allah tidak takut atas tindakan yang Allah lakukan kepada mereka, ya. Nah, sebelum kita mengambil tadribat, Ustazah ingin menjelaskan sedikit di sini di halaman 19. Coba dibuka kitabnya di halaman 19. Ustazah tidak catat di PowerPoint, tapi di sini coba kita baca di kitabnya sedikit. Apa? Aqsamallahu ta'ala bisyamsi wa dhaw'iha fi waqti duha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, yaitu diantaranya di surat tersebut disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, yaitu asyams wa dhaw'iha fi waqti duha, yaitu dengan matahari, ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, yaitu matahari. Wabil qamari, dan juga dengan bulan. Wabin nahari idza kashafa dhalam, begitu juga dengan waktu siang. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu siang. Idza kashafa dhalamal laili, tatkala siang tersebut menerangi gelapnya malam, ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan al-lail, waktu malam. Indama yughatti, ketika malam tersebut menyelimuti bumi dengan kegelapannya. Yughattil ardh bidzalam, malam menyelimuti bumi dengan kegelapannya. Bayangkan jika semua waktu itu siang, apa yang akan terjadi? Tidak akan ada malam, apa yang akan terjadi? Nah, begitu juga sebaliknya, jika semua waktu itu malam tanpa adanya siang, apa yang akan terjadi? Tumbuh-tumbuhan akan mati. Nah, manusia pun juga begitu, ya, karena tidak ada makanan, dikarenakan tumbuhan tidak ada. Nah, begitu juga sama aqsama bis sama'i wa man rafa'aha, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit dan yang meninggikannya. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwasanya langit tinggi tanpa tiang, tinggi menjulang. Nah, sedangkan secara akal, semakin tinggi bangunan tersebut, semakin dia membutuhkan tiang yang banyak. Nah, namun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan langit tanpa adanya
yang menopangnya. Masya Allah, subhanallah. Begitu juga wabil ardi wa man basatoha, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bumi dan yang menghamparkannya. Wabin nafsi wa man khalaqaha, dan Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan jiwa dan wa man khalaqaha, yang menyempurnakan penciptaannya. Dan yang menyempurnakan penciptaannya. Wa bayyana laha syarra wal khaira, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan kepada kita menerangkan kepada kita jalan kebenaran dan keburukan, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan hari ini. Dan annahu qad faza man tahara nafsahu minadz-dzunub, dan beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya dari perbuatan-perbuatan dosa. Wa annahu lam yafuz man adalla nafsahu wa tarakaha taf'alu syarra, dan merugilah orang-orang yang membiarkan jiwanya berada dalam kesesatan dan meninggalkannya berbuat keburukan. Terus waqad bayyana Allah Subhanahu wa ta'ala fi hadhihi surah aqibata man yaf'alu syarra, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan pada surah tersebut akibat dari melakukan keburukannya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan apa yang akan terjadi jika seorang tersebut mendustakan, melanggar apa yang telah ditetapkan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah dilarang. Fadzakara ma hadatsa li Tsamud wa hum qaum Shalih alaihi salam, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan hukuman azab kepada atas kaum Samud yang mana mereka telah mendustakan nabi mereka, yaitu Nabi Shalih alaihi salam. Wa qad kadzabu wa dzabahun naqatal lati jaa biha dalilan ala sidqihi, dan mereka itu telah mendustakan Nabi Shalih dan menyembelih unta, yang mana unta tersebut merupakan bukti bahwasanya Nabi Shalih alaihi salatu wasallam itu merupakan benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Fa'anzalallahu alaihimul azab, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka azab yang pedih. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, Ustazah memberikan kesempatan untuk bertanya, bisa melalui Telegram ya. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan mengambil tadribat surat Asy-Syams. Sebelum memulai pelajaran, insyaallah saya akan mengambil tadribat surat Asy-Syams pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, saya akan menjawabnya, dan silakan bertanya melalui Telegram. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.